Kembali lagi di Noskusi dan kali ini kita ngebahas soal film-film esensial dari aktor tertentu dan kali ini yang jadi spesial adalah aktor Bollywood bernama Rishi Kapoor yang lahir dari tahun 50-an tapi karirnya juga udah dari tahun 70-an jadi udah terbentang udah hampir 50 tahun ya karirnya dia Iya. ya. Ini lebih legend lagi daripada Irfan kan sebenarnya, tapi karena memang nggak banyak film internasionalnya, ya kalau media internasional seperti gue bilang, ya mungkin kalau THR dan Variety aja yang ngeberitain gitu ya, tapi kalau yang media-media mainstream yang belakangan, ya out of the radar, Singapura justru, Irfan kan mereka tahu. Mungkin karena faktor di bioskop Amerika Serikat kayaknya film India yang di Amerika nggak ini ya baru-baru berapa puluh tahun terakhir doang ya. Awal-awal dulu tahun 70-an nggak banyak kali ya, sangat-sangat limited banget ya Amerika. Yeah. Kayak baru tahun 90, 2000-an gitu baru banyak. Itu satu dan faktornya memang orang Amerika itu nggak banyak kesempatan untuk mengakses tontonan luar Hollywood memang. Karena saking banyaknya memang pilihan film di sana dari mereka sendiri. Jadi memang mereka nggak terbiasa mengakses. Makanya kalau ada orang yang marah itu ngapain sih di remake ke Hollywood film Asia? Nah karena memang penonton Hollywood butuh itu. Mereka sedikit sekali penonton Hollywood yang bisa mengakses tontonan itu sebelum ada streaming. Jadi mereka sedikit sekali kesempatan untuk membeli DVD yang keluaran Tartan Asia ekstrim dulu dan itu juga sangat terbatas karena kebanyakan yang diproduksi hanya yang genre movies. Jadi kalau film drama apalagi itu ya terbatas dan kenyataannya memang film India yang diputar di Amerika ya 80%, 70-80% penontonnya adalah orang India yang ada di Amerika. Iya benar setuju kalau itu. Di Inggris pun juga yang nonton juga film orang-orang India di situ ya. Iya. Oke, kita langsung aja masuk ke daftar 10 film yang esensial banget dari Rishi Kapoor. Kemarin lu sempat ngebahas katanya ada yang dia sebagai couple dan ada juga sebagai dia. Menurut lu kenapa perlu dipisahin? Iya, perlu dipisahin gini ya, karena India has a way untuk mengemas film-filmnya dengan double atau triple hero. Ini memang yang nggak dimiliki sinema lain gitu ya. Mungkin Hong Kong cukup mendekati gitu, tapi kalau Hollywood pun nggak segitunya. Jadi mereka memang punya pola bahwa jagoan nggak boleh sendiri gitu. Jadi harus ada double triple role lah gitu untuk menempatkan jagoan-jagoan ini dalam satu film. Tapi secara khusus pembagiannya memang tiganya itu kalau mainnya tiganya lead gitu. Jadi bukan satu doang yang lead, dua lagi supporting gitu. Tiganya lead dan dipasang sejajar gitu. Nah, Rishi Kapoor memang hidup di era film Bollywood itu kan 70 di era itu ya. Memang paling banyak ini menggunakan formula itu gitu. Jadi untuk ini untuk nge-grab penonton lebih banyak gitu kan. Jadi ada fansnya fansnya Amitabh Bachchan, fansnya Dharmendra, fansnya Rishi Kapoor gitu. Nah itu digabung tiga-tiganya akan datang ke bioskop untuk melihat. Sebenarnya untuk sinema kita ini juga salah satu yang perlu ditiru sih kalau untuk naikin jumlah penonton. Ada Warkop, Toyo Kadir. Oh iya lain itu grup nggak bisa dianggap sama. Oke, kita mulai aja dari daftar film-film yang dia dipasangkan ya, yang apa couple nih. Apa aja tuh yang patut dicatat? Iya, couple yang esensial itu yang harus ditonton itu pertama Amar Akbar Anthony pasti. Akbar Anthony. Itu trio ya? Itu trio dengan Amitabh Bachchan dan Vinod Dari film tahun 1977. Iya. Waduh, tiga-tiganya superstar ya di masanya ya. Benar, tiga-tiganya superstar dan kenapa tuh? Dan ceritanya yang unik banget memang. Karena kalau gue baca sinopsisnya, three brothers separated and united after many years. One is brought up a Hindu, another a Muslim, and the last a Christian. Ini menarik ya, jadi formulanya menarik ya. Dan ini film baru di remake ke Telugu tahun lalu. Tapi ya nggak sebagus aslinya. Pernah ada kabar ini akan di remake dengan Khan, 3 Khan itu. Shahrukh Khan, Amir Khan, Salman. Waduh, itu bakal dahsyat tuh. Iya, cuman kayaknya nggak ada produser yang sanggup bayar. Akan mahal hanya Dharma Production yang bisa. Nggak bisa juga. Hanya Dharma Production yang bisa tuh. Iya. Sulit dan menggabungkan ego. Dan menggabungkan ego kali susah. Yang kedua terus. Yang kedua Nasib. Yang patut dicatat. Lagi-lagi sama Amitabh Bachchan. Dia sering ini ya main sama Amitabh Bachchan dan memang satu era ya media ya secara popularitasnya ya. Iya. Apa generasi ininya? Iya, terlalu sering sih nggak. Kalau Amitabh Bachchan itu lebih sering dengan Shashi Kapoor sebenarnya, pamannya Rishi. Nah, tapi itu kenapa lo masukin Nasib ini adalah salah satu film klasik. Ya bukan karena ininya aja ya, memang box office di India gitu. Itu kan ada istilahnya di sana Golden Jubilee itu, di mana film ditayangin terus dalam 6 bulan sampai setahun gitu.
Jadi masa bertahannya di bioskop Oke. gitu. Nah, Nasib juga salah satunya itu, dan dia jadi spesial karena ada satu lagu di filmnya itu berisi lebih dari 30 cameo bintang-bintang terkenal di masanya. Judul Inggrisnya Destiny and Fate ya, bukan? Ya, itu judul Di trio lagunya. dia sama Amitabh Bachchan Dan sama Shatrughan Sinha. Shatrughan Sinha itu bapaknya Sonakshi dan sempat jadi Menteri Kesehatan India juga. Yang ketiga Dunia judulnya. Dunia ini juga dikonsider lead-nya 2, tapi sama bintang legendaris yang jauh di atasnya Rishi. Jadi bapaknya tuh Dilip Kumar. Shah Rukh Khan tahun 60-an lah, Dilip Kumar, aktor legendaris Bollywood. Ini lagi-lagi tentang bapak yang kepisah sama anaknya, kemudian anaknya terlibat dalam organisasi kriminal dan suruh bunuh bapaknya sendiri gitu. Ya klise dalam film-film Bollywood 70-80-an, tapi jadi kuat karena yang main itu memang legend dua-duanya. Ya. Terus yang keempat? Yang keempat yang juga legendaris filmnya judulnya Chandni. Nah ini harusnya cukup dikenal, Rishi Kapoor, Sri Devi sama Vinod Khanna. Jadi kemarin waktu ucapan belasungkawa cukup banyak tuh yang posting foto Chandni karena tiga pemeran utamanya udah nggak ada kan. Chandni ini kalau gue boleh lihat, kalau biasanya dia lebih sering main film action, ini kayak lebih ke drama ya. Iya, kalau Rishi Kapoor sebenarnya jarang main film action. Dia lebih sering, kalau dia main berdua atau bertiga di film action pun lebih sering dia kedapatan peran-peran yang lebih romantis. Apa sih menurutnya yang spesial dari Chandni ini dibandingin drama romance biasa? Ya satu ya karena pairing aktornya, lagunya juga spesial gitu ya. Pokoknya ini drama romance kan banyak gitu ya, tapi yang benar-benar membekas dan sedih banget. Nah, Chandni ini salah satu yang romantisnya dapat, sedihnya juga dapat. Gitu. Nah, kelima supaya jangan yang nostalgia melulu gitu kan. Ini di masa-masa terakhir Rishi Kapoor juga, Kapoor and Sons harus masuk lah. Menurut lu juga masuk ini ya pairing juga ya? Pairing. Perannya kan bukan sebagai pairing sama siapa? Iya, dia pairingnya kan yang utama, dia nggak termasuk di. Tapi dia dapat nomine Best Supporting Actor di situ. Oke. Iya. Student of the Year dia juga menurut gue cukup stand out ya perannya. Stand out, tapi masalahnya di Kapoor and Sons dia penggerak cerita kan. Kan memang dia yang jadi titular ininya. Judul apa? Penyatunya, penjalan juara. Terus Houseful lu mau masukin nggak? Enggak lah, kalau memang harus ensemble lah menurut ya, kalau harus memilih 5 yang pairing tadi, ya itu 5 tadi yang terbaik. Itu 5 paling esensial. 102 apa? 100 to Not Out. Di tahun itu salah satu film Bollywood yang menurut gue stand out, bagus. Tapi gue kurang demen sama film itu sebenarnya. Kenapa? Ya penyelesaiannya terlalu ekstrim aja kalau gue rasa gitu. Jadi emosinya bagi gue kurang dapat lah gitu. Oke, kita bakal masuk ke berikut. Ya, kalau untuk yang single. Untuk single kita kalau bicara Rishi Kapoor nggak mungkin nggak nyebut Bobby dong. Yang namanya debut itu harus debut yang berhasil yang kemudian menentukan karir seorang aktor itu jalan atau enggak. Kalau Bobby nggak sukses, ya tentunya kita nggak kenal Rishi Kapoor seperti yang kita kenal sekarang. Gitu. Dan dia kan diorbitkan oleh bapaknya sendiri, Raj Kapoor, walaupun Rishi udah main di film papanya gitu ya, Mera Naam Joker gitu, jadi peran anak kecil gitu, tapi peran dewasa pertamanya Bobby, dan itu memang meledak gila-gilaan lah di Indonesia. Emang itu juga ini. Gue kebetulan lagunya juga populer kan ya? Iya, gue kebetulan belum start nonton film India, masih kecil banget lah waktu Bobby, tapi dengar waktu itu antriannya gila-gilaan kalau menurut cerita bokap dan nyokap. Sehingga Indonesia juga bikin kan film Bobby. Jadi apa tuh? Bobby, judulnya Bobby. Judul yang main Roy Martin. Font yang sangat mirip gitu dengan font judulnya. Dimple apa dia? Dimple belum cukup kuat sebagai lead. Jadi nah ini juga apa namanya? Juga gayanya film, salah satu resepnya film India zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang, jadi kalau misalnya untuk memperkenalkan aktor baru, mereka itu biasanya pairing memang dua-duanya pendatang baru, nggak cuma satu gitu. Jadi ini kan yang kemarin di pas nge-tweet Abbas kayaknya ada membahas soal ini gitu ya. Jadi caranya Bollywood dalam memperkenalkan aktor baru memang khas banget ya, dan salah satu yang mengawali kebiasaan itu adalah dari film Bobby ini ya. Jadi serangkaian film dari Bobby, kemudian anaknya Dharmendra di Betap, kemudian Kahona Pyar Hai, sampai akhirnya film yang tadi yang disebutin, itu yang DVD-nya gue lempar anaknya Sri Devi. Bahkan Student of the Year pun bisa dibilang kayak gitu ya benernya. Iya, Tiger Shroff juga. Itu kan Tiger Shroff juga kan. Jadi Tiger Shroff juga tuh.
Jadi itu Terus dibagi dulu, ingat gue. Jadi yang lucunya tadi kalau misalnya belum kedengeran di situ, ya Dimple Kapadia ini begitu main film Bobby ngetop, kemudian diperistri sama Rajesh Khanna. Jadi aktor terkenal juga di tahun itu, dan akhirnya nggak dikasih main film dan baru balik lagi ke layar lebar tuh di tahun 84. Setelah Bobby yang esensial juga untuk yang single role untuk Rishi Kapoor, ya pasti Ye Pada Raha. Itu salah satu film terbaik dia, dan memang semua lah ya, maksudnya orang-orang Indonesia juga banyak yang tahu sih kalau Ye Pada Raha. Dulu main di bioskop sini dibikin judulnya Bobby 2 gitu, padahal bukan gitu lah, aslinya nggak ada hubungannya. Itu kenapa menurut lo? Memang chemistry-nya bagus banget, dan lagunya juga bagus. Itu ada satu judul lagunya tuh Ini dia Wahi. Main sama Tina Munim sekarang, Tina Munim dan Ponam Bilon. Yang ketiga judulnya Badai Dilwala. Nah, ada satu yang filmnya yang menurut gue esensial, tapi di Indonesia sih ngetop dulu. Tapi mungkin kalau orang bicara esensialnya Rishi Kapoor jarang dimasukin ya, itu judulnya Zamaneko di Kanahe. Kenapa ini yang lo masukin nih? Itu tahun 81. Jadi ini juga filmnya nggak melulu romance, kan biasanya Rishi Kapoor seperti yang gue bilang, kalau Rishi Kapoor kan lebih terkenal dengan peran-peran romance gitu ya. Tapi Zamaneko di Kanahe ini punya balance yang baik antara romance dengan action. Gitu. Ini kayak adegan actionnya cukup kayak ini nggak sih, kayak versi Indianya dulu ada, yang gue tahu yang era gue adalah Bonnie and Clyde-nya India, judulnya apa sih, lupa gue, yang ada lagunya Kajarani, Banti or Babli ya. Banti or Babli. Kayak gitu gak sih? Banti or Babli. Iya, kalau itu lebih ke komedi. Kalau ini romance memang, romance. Dan ini jarang kesebut lah gitu ya kalau orang bicara esensial filmnya Rishi Kapoor, padahal salah satu yang paling bagus, dan di sini juga laku dulu. Kenapa ya kira-kira ya? Iya, karena ketutupan yang lain. Maksudnya Rishi Kapoor kan banyak banget filmnya. Jadi ada Prem Rock, ada Sargam. Sebenarnya memang 10 film memang nggak cukup lah kalau ini gitu. Tapi kalau secara personal gue suka banget film ini. Oke, next. Kelima sekarang. Nah, kelima lagi-lagi supaya jangan nostalgia terus kan, karena kadang-kadang kan penonton sekarang kan juga nggak tahan juga kalau nonton formula Bollywood. Apa nih? Agnipath? Enggak, Agnipath itu dia kan jadi antagonis. Satu yang paling bagus dan off the radar banyak orang sebenarnya Muluk sama Taapsee Pannu. Muluk tahun 2018. Jadi Muslim yang jenggotan gitu ya. Itu untuk membersihkan nama keluarga lah gitu, karena anaknya terlibat terorisme. Itu courtroom drama. Jadi model Pink Section 375 itu kan lagi kuat banget sekarang di India ya. Courtroom drama ini lagi trending sekarang gitu. Ada Section 375, kemudian ada Pink yang bawa sih salah satunya Pink. Sehingga makin banyak karena isu-isu yang belakangan terkait sosial, ya masalah agama juga, masalah suku, dan ini banyak menyentuh masalah hukum juga gitu. Mulk adalah salah satu penampilan Rishi Kapoor yang paling bagus sih belakangan gitu. Oke. Soalnya belakangan ini dia lebih seringnya jadi peran pendukung ya, maksudnya jadi peran bokap, jadi peran kakek gitu kan. Iya, tapi di Mulk dia utama. Kalau di Mulk ini dia utama. Termasuk juga di The Buddy, sebenarnya itu double lead juga. Cuman sayangnya itu kan remake dari film Spanyol. Film apa ya? Film Spanyol terkenal juga, The Buddy juga judulnya gitu ya. Cuma ya terlalu Bollywood sih. Maksudnya adaptasinya terlalu Bollywood sehingga akhirnya ada beberapa elemen seperti lagu dan romance yang nggak sinkron ke produk yang udah kita kenal lah gitu di The Buddy itu sebagai buat film. Ya Rishi itu kan legend ya, dan jumlah filmografinya juga nggak sedikit. Jadi, ratusan ya kayaknya dia udah filmnya. Iya, jadi memang ini. Tapi ya aktor India tuh emang banyak gitu kan, cuman yang statusnya legend ini ya Rishi Kapoor ini salah satu. Oke, jadi kematiannya yang hanya 1 hari setelah Irfan Khan ini jadi kayak double ya, double loss lah untuk ini. Perfilman Bollywood gila banget sih itu. Bollywood jadi pukulan berat. Bahkan terakhir sempat dikabarin kalau Rishi Kapoor bakal meminangi remake dari film The Intern ya, jadi Robert De Niro-nya. Iya.
Hmm. Ya, Ya kalau menurut gue gantinya sih, Amitabh Bachchan. iya siapa lagi udah yang masih yang seangkatan dan yang oke. Ya, siapa lagi kalau bukan Iya. Amitabh Bachchan ya. Gue bayangin pertama malah Amitabh Bachchan kalau di Singapura gue nggak. Kenapa ya? Mungkin tuh, menurut gue kalau mukanya Rishi Kapoor yang sekarang ini terlalu eh, Iya, bapak-bapak yang nggak ramah, bisa jadi. baik gitu loh. Gue kurang garang kalau kalau Ya, kalau Cuman, Amitabh Bachchan kan ya lebih kalau tegas ya. citranya di Twitter sebenarnya belakangan Rishi Kapoor cukup banyak, cukup suka berantem gitu, masalah 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 politik gitu ya, Mm-mm. dengan yang muda-muda. Nah, ya perbedaan pandangan politik dia cukup vokal lah. Mm-mm. Gitu. Tapi Kalau kalau sebenarnya di film Bollywood sendiri sebenarnya Rishi Kapoor tuh lebih seperti yang lebih lo bilang kalem, gitu, dia lebih lebih sering kalem kan. romance lebih banyak daripada action citranya gitu ya. Jadi Mm-mm. lebih dianggap pretty boy sebenarnya. Makanya kalau 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 si Amitabh Bachchan kan mukanya lebih yang berkarakter banget, yang tegas gitu Iya, kan mukanya. iya karena Amitabh Bachchan sebutannya di industri dari dulu angry young man. Kalau Rishi Kapoor dia lebih pretty boy, lebih Iya jadi betul. memang Flamboyan. seperti bapaknya. Raj Kapoor itu juga lebih lebih settle di film-film romance bukan action gitu. Oke oke. Jadi Jadi lebih settle di ada lagi film-film mungkin romance. special mention yang wajib disebut lagi yang menurut lo wajib banget nonton gitu. 5 lagi deh, lu sebut aja tapi nggak perlu jelasin kenapanya sebagai bonus. Prem Rock, Hmm. ya itu salah satu yang klasik gitu ya. Kemudian Hmm. Sargam. Nah Sargam ini juga memorable dan cukup monumental karena dia remake dari film Telugu. Jadi di tahun 70-an itu nggak terlalu banyak tuh film Bollywood yang di remake dari film Dari Telugu, Telugu. dan salah satu aktrisnya, aktris utamanya tuh Jaya Prada. Itu belakangan terkenal sekali di Bollywood. Dan dia sebenarnya datangnya dari Telugu, dari film aslinya yang di remake Sargam Oke. ini. Dia Jadi tentang dari Telugu dia penari, main lagi di versi uh, Bollywoodnya gitu ya. dia main lagi di versi Bollywoodnya. Tetap dia yang Oke. main dan akhirnya dia terkenal di tahun 80-an. Itu Jaya Prada. Ada lagi? Satu lagi Kel Kelman. Nah, Kel Kelman ini juga ya kalau anak-anak tahun 70-an dulu, gue juga nggak nonton ini di bioskop, tapi beberapa teman yang lebih umurnya Lebih lebih senior. Highlander dari gue lah gitu, lebih Highlander dari gue, itu ngaku dulu memang laku banget dan memang filmnya bagus, dan di situ dia duet sama bapaknya Hrithik Roshan, Rakesh Roshan. Ya, itu juga esensial film-film Rishi Kapoor yang jadi pokoknya Rishi Kapoor nih lebih dikenal kalau di sinema zaman dulu, di bioskop zaman dulu tuh pokoknya kalau udah Rishi Kapoor yang main love story-nya bagus deh gitu. Dia sarukannya versi tahun 70-an kali ya. Kalau sekarang orang-orang Iya, dan nggak jauh-jauh dari anaknya juga, dari Ranbir juga kan. ngambil juga ya Lebih pretty boy settle di juga. romance daripada Betul. iya, lebih settle di romance daripada di peran-peran thriller atau action. Betul. Ya udah kalau gitu, thank you banget Dan atas rekomendasi film-film dari si Kapur. Ntar kalau Ya, misalnya ada satu silakan topik lain, ada silakan dicari. oke. Nggak ditonton juga nih kayaknya film-film penting ini untuk pengen kalau buat yang pengen tahu film-film Bollywood yang penting, yang esensial gitu buat tonton. Thank you banget Dan. Ya, sama-sama. Oke, sampai jumpa di episode diskusi berikutnya. Dah. Ya.